Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jurong Motor Channel. Baiklah, ini sekarang pukul setengah 7 lewat ya, jadi belum jam 7. Sebetulnya masih menunjukkan waktu maghrib ya. Kalau orang mau sholat maghrib masih bisa, tapi karena tadi sekitar jam 6 lewat, kita dianterin motor. Nah, jadi hari ini garapan kita itu ini ya, penggantian rotak Beat FI. Dia sampai bawa rotaknya beberapa kan, dan kita coba rotaknya itu tekanannya tinggal 15 PSI semua. Jadi udah kita tangani dan motornya udah diambil oleh yang punya. Nah, untuk proses kita malam ini itu motor langsir ya kawan ya. Jadi dalam jangka waktu 2 atau 3 bulan motor ini udah 2 kali masuk ke kanal ya. Kanal itu sejenis parit yang ukurannya cukup besar dan kedalamannya cukup dalam, bisa dibilang kayak anak sungai gitulah ya. Jadi ini motor langsir punya Bro Ferdi dengan daya angkut itu 250 sampai 300 kilo sekali angkutnya. Jadi kondisinya tadi lagi ngasir pupuk karena memang jalan ini lagi becek, kondisi lagi hujan, sering hujan ya di daerah Jurong sini ya. Akhirnya kehilangan keseimbangan karena tergelincir dan motor ini jatuh ke dalam kanal. Nah, ini sampai pecah-pecah seperti ini ya. Wajar. Ini juga masih basah kuyup nih, bukan karena kehujanan ya, tapi karena memang motornya habis terendam. Nah, jadi udah 2 kali terendam. Pertama kali terendam itu motor ini hilang semua, masuk ke dalam kanal ya. Sampai setengah jam lebih nggak diambil-ambil karena nggak ada kawan untuk bantu mengangkat ya. Nah, yang tadi ini terendam dari depan sampai ke belakang sini. Jadi kondisi motornya itu masuk ke dalam kanal itu. Nah, jadi yang sini saya mau bagikan ke kawan-kawan itu adalah bagaimana sih menangani motor yang habis kena banjir, ataupun seperti motor ini yang habis tenggelam di dalam sungai, dalam empang, dalam kolam, atau di dalam kanal ya. Oke, jadi ada beberapa tahap. Yang pertama itu adalah kita buang olinya semua dan juga kita semprot untuk ruang mesinnya. Maksudnya itu dari lubang tutup olinya itu. Yang kedua, kita buka karburatornya dan kita cuci ya, sisa-sisa airnya. Nah, yang ketiga, saringan hawa ini juga kita buka untuk kita bersihkan. Untuk periode kemarin itu sangat banyak sekali lumpur-lumpur sisa dari air gambut di dalam saringan hawa. Yang keberapa lagi? Yang berikutnya ya, yang keempat ya mungkin ya. Yang keempat itu kita buka knalpotnya dan juga knalpotnya itu kita berdirikan ya agar air-air yang dalam knalpot itu menetes dan terjatuh, terbuang. Oke. Jadi untuk Bro Ferdi ini katanya sebelumnya dia sudah dibuang olinya. Jadi kita tetap mau kita buka lagi baut olinya dan esok pagi baru kita isi. Jadi kita tugasnya malam ini untuk bersihkan karburator, bersihkan saringan hawa, dan juga kita tunggingkan knalpotnya. Oke, kita lanjut. Jadi ini untuk karburator udah kita buka. Tapi belum kita bongkar ya, nanti kita bongkar. Saringan hawa juga udah kita lepas. Knalpot juga udah kita lepas ya. Dan busi juga udah kita lepas. Di businya ini kelihatan banget ya kalau airnya itu wadidau ya. Nah, ini di sini kita perlu melakukan pengengkolan. Pengengkolan itu dalam artian untuk mengeluarkan air ataupun lumpur yang ada di ruang bakar seperti itu. Oke, nggak nampak ya kamera sampai ke sana ya. Ini dalam tuh ada lumpurnya guys. Di dalam lubang busi itu ada lumpurnya. Parah ini guys, bahaya. Oke, jadi ini silakan dilihat saja ya. Ini coba kita engkol pakai tangan saja. Nah, nyemprot airnya guys, bahaya kan? Ini sekali lagi, tuh, mengerikan. Untung HP ku nggak kena semprot tadi. Ya, ini kita kena semprot, dan juga ini tripodnya kena semprot. Tuh, jadi kelihatan ya, kalau air ini memang betul-betul habis masuk kanal, jadi nggak ada rekayasa di sini. Nah, jadi busi kan kita buka, ini oli juga udah kita buka. Olinya memang udah sedikit ya, tapi campur sekali dengan air. Ini kita tuangkan sedikit ya. Nah, itu dia memang campur dengan air olinya. Jadi nanti ini kita engkol-engkol sampai memang benar-benar dia itu sedikit airnya keluar dari sini. Setelah itu kita masukkan chain loop ya, chain loop atau oli untuk rantai itu biar daerah dinding bloknya tidak berkarat seperti itu.
karbunya, tapi dari sini keluar terus air campur minyaknya ya. Nah ini air ya, dimana kita tahu air dengan minyak itu tidak akan pernah bersatu guys. Ini airnya itu air gambut. Yang ini udah pakai baut untuk kipas angin ya, karena ini udah dol. Nah itu dia, itu adalah air gambut ya. Tahu air gambut ya, air yang warnanya coklat itu. Oke, jadi untuk karburator isinya air. Oke, seperti biasa nanti kita servis saja, kita bersihkan. Kita lanjut ke saringan hawa. Sini masih banyak lumpur-lumpur dan juga bekas-bekas dari rumput-rumput ya. Awang? Bisa jadi. Kita coba, ada lumpurnya enggak? Wah, untuk airnya ada ya. Tapi lumpurnya enggak terlalu banyak kayaknya nih. Ya. Ini enggak separah enggak separah bulan-bulan yang lalu guys. Jadi sekitar 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya motor kan udah masuk paret. Yang pertama kali itu ini penuh semua sama lumpur. Masuk kanal. Guys, tonton terus sampai selesai guys ya. Oke, ini kita cuci dulu pakai bensin, pakai air, habis itu kita jemur. Nanti kalau udah kering baru kita pasangkan ke motornya. Jadi untuk sementara waktu motornya nggak usah menggunakan saringan hawa dulu, tapi untuk box filternya tetap kita pasang. Oke, ini kita cuci dulu guys. Nah oke kawan, jadi untuk karburatornya udah kita cuci ya. Ini dia udah kita rakit juga. Oh nggak fokus. Oke, udah cukup mantap lah ya. Nah untuk pencucian bagian ini ataupun juga pencucian karburator itu kan dia seharusnya menggunakan oli ya, seharusnya menggunakan oli. Nah cuman karena kok oli, astagfirullah. Jadi seharusnya pencucian kan menggunakan bensin ya. Cuma kalau ini itu bersifat air ya, karena motor habis tenggelam, kita cuci pakai bensin itu nggak bakalan bersih gitu, malah yang ada makin tambah kotor ya kan. Jadi pencuciannya itu menggunakan sabun colek ekonomi. Nah ini langsung saja kita rendamkan di air ya. Ini airnya tadi udah cukup kurang ya, karena udah kita cuci juga tuh. Nah ini bagian cover box filternya udah kita cuci. Nah untuk ini kan belum kita cuci, jadi airnya kita tambah dulu ya. Nah oke, airnya udah kita penuhin, langsung terlihat bersih ya. Setelah ini baru kita kuas-kuas pakai sabun ekonomi nih, udah ada sabunnya itu. Nah seperti ini. Usahakan jangan sampai merusak lapisan kardusnya ya, lapisan kertasnya ini. Nanti setelah dicuci seperti ini menggunakan sabun, baru kita bersihkan lagi menggunakan air kompresor atau udara bertekanan. Nah setelah itu baru kita jemur. Kalau udah kering baru kita pasang. Ya. Begitu juga dengan pencucian karburatornya bro. Jadi kita gunakan dulu air, setelah itu kita bersihkan menggunakan air kompresor ya. Setelah air kompresor baru kita siram pakai bensin yang ada dalam wadah seperti ini ya, bensinnya ya. Baru kita akan lagi pakai air kompresor, kita bersihkan lagi. Karena sekali lagi prinsipnya air dengan minyak itu tidak akan bersatu. Oke, ini udah cukup bersih. Nanti tinggal kita tembak pakai angin, tapi jangan terlalu dekat, bahaya bisa rusak kan. Jadi selayang-selayang aja. Nanti kalau udah cukup iris airnya baru kita jemur. Oke bro, jadi untuk karburator kan udah kita cuci, saringan hawa juga udah kita bersihkan ya. Nah ini motor akan kita biarkan seperti ini dulu selama 1 malam sambil menunggu olinya ini menetes perlahan-lahan ya. Jadi diusahakan ya ngisi olinya itu terakhir-terakhir saja.
Nah ini kita kerjakan sampai malam dikarenakan memang ini motor besok mau dipakai lagi untuk kerja, untuk melangsir sawit karena lagi pusingan manen gitu ya. Nah saya ingin menjelaskan bagaimana sih sebenarnya untuk penanganan motor yang banjir ini, yang terendam banjir ataupun masuk ke dalam kanal, empang, sungai dan yang lain-lain. Jadi karena ini motor sudah tidak menggunakan baterai, otomatis tingkat korsletingnya itu sedikit ya, rendah seperti itu. Nah tapi kiproknya masih bagus. Nah mudah-mudahan untuk tipe seperti ini kalau udah benar-benar kering ya, kayak CDI-nya kiprok itu tidak ada mengalami permasalahan apapun ya, tidak akan konslet dan tidak ya pokoknya nggak akan rusak lah seperti itu. Beda mungkin dengan tipe motor injeksi ya. Nah setelah seperti ini kan mungkin ada masuk air ya ke dalam saringan ke dalam intake manifold ini, dan airnya itu bersarang di sini ya, di klep untuk klep intake, klep masuk ya. Jadi kita perlu yang namanya itu pengengkolan berkali-kali sampai memang air yang ada dalam lubang busi ini kadarnya itu berkurang atau bahkan hilang. Oke. Jadi kita engkol seperti bahkan di kepala busi ini masih terlempar apinya ya, menandakan kalau pengapian masih sangat baik. Oke, setelah beberapa kali diengkol sudah terlihat ya, udah sangat sedikit kali air yang keluar dari lubang busi ini. Setelah itu baru kita tutup menggunakan kain lap seperti ini, tapi jangan terlalu tutup keras. Kita berikan seperti lubang ini kita tutup tapi tidak semuanya ya, kita berikan celah sedikit untuk air itu lebih menekan untuk keluar, dan airnya diserap oleh kain lap ini. Ya rasanya sudah cukup bersih. Nah kalau ada yang bilang, loh bang kok diengkol-engkol, padahal kan ini habis masuk banjir, nanti olinya dan airnya bercampur dong, sirkulasi dalam mesin. Oke, jadi ini kan oli udah kita buang. Kebetulan orang ini itu udah beberapa kali ya masuk ke kanal. Sebelumnya menggunakan kereta ini, di kereta sebelumnya juga udah pernah masuk ke kanal, masuk ke parit. Jadi dia udah tahu yang namanya motor udah masuk kanal, kalau bisa jangan dihidupin dan jangan diengkol-engkol seperti itu, karena udah pasti air dengan oli itu bercampur dalam mesin. Nah maka penanganan yang sebaiknya setelah motor dibersihkan, karburatornya, saringan hawanya dan juga knalpotnya udah dibersihkan, untuk penggantian olinya itu yang pertama, kalau memang kita punya uang yang cukup mumpuni ya, punya uang berlebih, ini kita kasih oli baru, oli yang sesuai, misal oli Uni Oil seperti itu. Setelah itu kita gunakan untuk kerja atau untuk sehari-hari. Nah setelah 3 atau 4 hari motor itu jalan normal, itu kita ganti lagi olinya guys. Kita ganti lagi olinya. Tujuannya apa? Misal ini udah kita bersihkan seperti ini kan, satu malam kita biarkan biar olinya itu terbuang, menetes semuanya. Tapi kan kita juga tahu kalau yang di dalam ini itu nggak bakal sepenuhnya bersih airnya. Nah untuk itu kita kasih oli baru, kita pakai motornya 2 atau 3 hari atau bahkan 4 hari tergantung perjalanannya ya. Kalau perjalanan jauh ya 2 hari kita ganti oli lagi gitu, kita ganti oli lagi yang baru lagi. Nah tujuannya oli yang pertama kita ganti setelah motor ini terendam banjir atau setelah motor ini tenggelam di kanal, oli yang pertama kali itu bisa mengikat semua air-air yang ada dalam mesin. Setelah itu baru kita ganti lagi. Tujuannya oli-oli yang sudah mengikat air dalam mesin itu terbuang. Nah baru kita kasih oli yang baru lagi seperti itu. Dan proses itu dilakukan selama 3 kali penggantian oli. Misalnya oli pertama kita pakai 3 hari, kita ganti lagi olinya dengan oli yang baru. Oli kedua kita pakai entah itu 4 hari atau 1 minggu. Setelah itu kita ganti oli yang terakhir, oli yang ketiga. Dan ini baru kita paksakan sampai 1 bulan atau bahkan 2 bulan seperti itu, tergantung pekerjaan motornya seperti itu ya. Nah kalau memang budgetnya itu minim, kita gunakan oli kotor tetapi
yang olinya itu masih cukup layak ya. Kita gunakan oli kotor yang masih layak. Ya memang oli kotor, tapi nggak bercampur pasir, nggak bercampur dengan air seperti itu. Mungkin ada orang yang motornya perawatannya bagus gitu kan, sebulan sekali ganti oli. Nah itu oli itu kita gunakan, kita masukkan ke dalam mesin, terus kita pakai selama 3 atau 4 hari. Setelah itu oli itu kita buang, kita kasih lagi oli kotor, kita pakai lagi 3 atau 4 hari. Nah setelah itu yang ketiganya baru kita kan oli yang baru yang sesuai dengan spek motor kita. Bisa untuk Unioil atau Federal atau Mistran dan yang lain-lain. Masih banyak jenis oli lain ya. Nah jadi seperti itu penanganan untuk motor yang sudah terendam banjir atau motor yang sudah tenggelam di dalam parit atau kanal. Nah jadi target kita malam hari ini, kita pasang filter udaranya, kita pasang karburatornya, kita pasang knalpotnya, dan besok baru kita masukkan oli barunya ya, kita engkol-engkol, baru kita pasang businya, baru ya kita hidupkan seperti itu. Oke, terlihat ya oli masih menetes beberapa kali, dan ya ini betul-betul campur dengan air ya. Kalau orangnya ngomong olinya udah dibuang, tapi masih ada tuh di dalam tuh, lumayan banyak lah. Ya lumayan ada olinya. Ini botol ini botolnya ini kosong sebelumnya. Berikutnya yang perlu diperhatikan juga seperti ini guys. Di sini kan tangki minyaknya menggunakan Dragon seperti ini kan. Nah ini nanti minyaknya kita tuang dulu ke botol yang bening seperti botol aqua dan sejenisnya. Setelah itu kita perhatikan bercampur dengan air atau tidak minyaknya. Kalau memang bercampur dengan air, maka kita pisahkan antara minyak dengan airnya. Jadi kalau minyak seliter kemungkinan bisa dipakai entah itu setengah liter atau 1/3 liternya gitu kan, atau 750 cc seperti itu. Intinya kalau ada air yang masih masuk ke dalam ruang pembakaran, maka dia akan mengganggu pengapian dari busi dan akhirnya motor itu menjadi berebet. Tujuannya sih itu. Nah kalau tujuan oli yang sudah bercampur dengan air tadi, tujuannya untuk mengurai kadar air yang ada dalam mesin. Jadi mesin itu nanti bisa bertahan lebih lama, tidak cepat korosi dan tidak berkarat dalamnya. Tapi mungkin untuk di bloknya lama kelamaan dia itu bakal ngeflek ya, ngeflek propos di bagian dalamnya, dan itu wajar, harus dimaklumi karena biar gimana pun ini udah 2 kali masuk ke dalam parit, masuk ke dalam kanal. Oke bro, untuk saringan hawa udah kita pasang, tapi filternya belum ya. Ini box saja. Karbu udah kita pasang, knalpot juga udah kita pasang. Ini tutup olinya udah kita buka ya. Kita saksikan bersama saat nanti tutupnya di sini ya. Kita semprot menggunakan udara bertekanan. Nah, ada keluar ya, itu oli bercampur dengan lumpur itu. Nah, kalau sentrin malah nggak nampak dia. Nah, oli bercampur dengan air atau bahkan lumpur, warnanya syahdu ya, seperti kopi susu. Sudah minim ya yang keluar. Ini tinggal kita masukin oli ataupun chain loop dari lubang busi. Tujuannya apa? Di sini kan ring piston terbuat dari baja, besi kan. Kalau pistonnya terbuat dari aluminium. Sedangkan bloknya juga ini menggunakan karakter besi karena ini bukan diasil. Nah, biasanya kalau sudah terendam oli seperti ini, biasanya kalau sudah terendam air seperti ini, nah itu nanti bisa, kan ini motor kita diamkan selama satu malam ya. Itu nanti ring pistonnya itu bisa dia itu menjadi apa ya? Terciptanya karat-karat ataupun oksidasi. Nah ujung-ujungnya apa, saat mau diengkol dia macet ya, ring pistonnya itu macet karena berkarat dan menyatu ataupun nempel dengan dinding silindernya ini. Jadi kita masukkan chain loop dari sini, tujuannya untuk mencegah pengaratan itu. Oke, ini olinya kita pasang besok pagi. Kita tutup aja dulu ya, kita tutup dulu, kita ambil chain loop, kita masukkan. Oke ya, udah sedikit keluar dia.
tidak masalah, tidak apa-apa, karena ini sifatnya bukan air ya, ini sifatnya oli. Jadi biarkan nanti di sana itu tidak terjadi pengaratan. Nah, besok sebelum kita pasang businya, kita engkol-engkol lagi, kita keluarkan dulu dia, baru kita pasang businya, atau ya begitulah, kita keluarkan dulu dia, kita masukkan oli, baru kita pasang businya. Oke guys, ini kita lanjut pagi ya. Ini sekitar pukul 7. Belum ada pukul 7 sih, hampir pukul 7. Nah, ini udah kita semprot lagi olinya. Tadi malam kan kita biarkan aja nih kebuka. Ini tadi kita semprot lagi, udah keluar. Udah kita tutup juga baut olinya yang bawah. Ini kita tinggal masukkan oli dari sisi sininya. Oke, oli yang mau kita gunakan itu ini Evelip Runner, ini 4T ya kawannya, bukan 2T. Kita siapkan corong. Ya kan tinggal ngurangi cilik-cilik piro kan ora kerai. Yo toko iki toko prigane Tejo iku bekoan batese Riko karo Tejo toko kono lagi kira terus dulu. Toko jero diampongi sampai kereta bareng hujan-hujan meneh sampai toko kereta tengah bangkong gede gila. Wes jero ora jero meneh lumpur kaya opo lagi tak. Oke, sembari kita ini ganti oli ya. Jadi gini guys, ini minyaknya juga udah kita pisahkan dari apanya. Udah kita pisahkan dari jeragennya, dan alhamdulillah di minyaknya itu, di tangkinya itu nggak ada airnya ya. Oke, sampai tetes terakhir. Udahlah cukup. Yo mau bagi diterkit dari aku. Walah. Ketutup. Wong iku wingi wong sing gawe ladang apian tapi ora maneh nang kono, rupane ku njimuk lajang to. Maksudnya nek maneh nang kono kan sama-sama gampang bareng-bareng. Mbok iso lan aku rene meneh maneh. Gampang. Kapan? Oke. Setelah itu ini udah kita bersihkan ya pakai air kompresor atau tekanan air udara bertekanan. Oke. Mantap ya, nggak macet ya pistonnya. Tinggal kita pasang busi. Sebelum dipasang businya, kita pastikan kalau businya hidup. Oke, api busi masih ada. Oke, minyak udah kita isi, di karburatornya juga udah kita buka. Semoga udah turun minyaknya ke penampungan karbunya. Busi sudah terpasang. Nah, ini kita coba engkol. Apakah langsung hidup atau tidak? Kalau tidak hidup ya wajar. Waduh, ora gelem urip, guys. Oke, ya, ini kita coba mau kita cok. Sebelum dicok, kita mau tengok dulu di sini keluar nggak minyaknya nih di karbunya. Orang betul, Pak. Nah, guys, minyaknya nggak turun, guys, ke karbu. Bahkan ini udah kebuka. Lah, primen ke lah. Pantas guys, nggak mau hidup ya. Ya, ini kita tangani dulu karbunya, di mana salahnya.
Oke guys, jadi ini untuk tipe karbu ini kan dia minyaknya masuk dari sini ya, dari sini ke dalam terus naik ke atas melalui lubang yang ada di sini. Nah ini kan kita udah menggunakan lem, jadi ternyata ada sedikit lem itu yang menutup lubang untuk masuknya minyak ke karburator. Jadi tadi ini kita buka selangnya, terus di sini kita tembak pakai angin kompresor ya, dan sudah keluar lewat sini dia. Berarti itu menunjukkan kalau minyaknya sudah cukup lancar. Nah ini karbunya saringan hawa juga kita buka sedikit, tujuannya untuk kita cok. Tujuannya itu untuk kita cok ya, seperti ini. Nah kita tutup menggunakan tangan seperti ini, baru kita engkol gitu. Nah ini nggak kita cok ya, coba langsung kita engkol. Oke bro, mantap ya, langsung hidup ya. Wah, ngebul karena mesinnya dingin dan juga basah gitu kan, kena hujan tadi malam. Oke, untuk suara seperti ini kita mau tutup lagi ya. Ingat, untuk saringan udaranya belum kita pasang, tapi box filternya tetap kita pasang. Kenapa? Karena kalau ini nggak dipasang guys ya, kalau ini nggak dipasang nanti bisa banyak lumpur ataupun pasir atau juga kerikil yang bisa masuk ke dalam karburatornya guys. Nah itu bahaya, karena dulu pernah kejadian ada kerikil masuk ke dalam dan terhisap oleh klep, akhirnya klepnya bengkok gara-gara nggak pakai filter udara, box filternya ini, gara-gara nggak pakai box filter ini. Jadi kan guys, kalau kita nggak pakai saringannya, itu mungkin yang nggak kesaring itu debunya gitu. Tapi kalau kita nggak pakai box filter ini kita biarkan terbuka, debu masuk, lumpur masuk, pasir masuk, kerikil pun bisa masuk gitu. Ya, alhamdulillah motornya bisa langsam. Nanti kedepannya 3 atau 4 hari lagi mungkin dia akan ganti oli lagi, dan olinya kita kasih oli yang murah saja. Kita lihat ini bannya udah botak ya, ban depannya walaupun besar tapi udah botak. Ini hancur karena jatuh kemarin. Terus di sini juga ini joknya masih basah kuyup ya. Dan cuaca di sini itu bolak-balik hujan. Kemarin aja 1 hari ada 5 kali hujan. Walaupun hujannya intensitasnya itu enggak deras, tapi ya cukup buat becek dan basah gitu. Belum lagi jalanan sekarang, wow super licin sekali. Oke guys, mungkin itu saja video kita pada kali ini. Bro Ferdi, motor sudah selesai dan bisa dipergunakan lagi. Hati-hati ya dalam penggunaan, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kembali. Oke, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ke channel kami agar kami lebih bersemangat dalam membagikan video-video buat teman-teman semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.